Sobat Sehat, selamat datang di podcast FKM Undip bersama saya, Taat Wigati. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pencegahan kematian dari ibu hamil dan bayi. Untuk membahas hal ini lebih dalam, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih, yaitu Dr. Darminto. Halo dokter, apa kabar? Baik. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kali ini ya. Di Indonesia ini salah satu masalah kesehatan mengenai kematian ibu ini adalah mengenai 4 terlalu, Dok. Lalu sebenarnya apa sih 4 terlalu itu? Boleh dong dijelaskan terlebih dahulu? Ya, 4 terlalu. Ini yang pertama adalah terlalu muda umur ibu. Jadi terlalu muda itu belum siap secara fisik dan mentalnya. Alat-alat tubuhnya juga belum siap sehingga belum bisa menerima kehamilan yang akan datang. Yang kedua adalah terlalu tua, lebih dari 35 tahun. Ini tentu sudah mengalami kurang fit lagi, kelenturan di dalam alat tubuhnya ini juga kurang baik lagi sehingga akan terjadi masalah kalau hamil lagi. Kemudian adalah terlalu dekat jarak antara kehamilan satu dengan berikutnya. Istilahnya adalah spacing. Jadi kalau kurang dari 2 tahun alat tubuh belum siap, terutama kandungan, sehingga untuk menerima kehamilan baru masih belum optimal. Yang keempat adalah terlalu banyak anak yang dilahirkan. Jadi kalau sudah sering terlalu lama atau terlalu banyak, maka akan terjadi kurang siap juga karena berkali-kali harus meregang karena hamil, mengkerut lagi, dan ini juga akan melelahkan otot-otot dan alat kandungannya. Oke, jadi 4 terlalu ini ada terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak yang merupakan faktor untuk meningkatkan resiko dari kematian ibu dan janin ya dok? Betul ya. Oke, lalu ada juga istilah 3 terlambat ya dok. Itu apa sih sebenarnya 3 terlambat itu? Ya, 3 terlambat itu meliputi yang pertama adalah terlambat mengenali komplikasi. Jadi kalau suatu kehamilan itu kan tentu selalu ada risiko ya, berisiko. Kalau misalnya ada kejang-kejang, ketuban pecah dini ya, itu kalau tidak bisa dikenali dengan cepat dianggap biasa, maka akan jelek hasilnya karena pertolongan yang berikutnya itu akan tidak cepat. Yang kedua adalah terlambat merujuk. Kalau sudah ada tanda-tanda yang harus dimintakan pertolongan pada petugas kesehatan, maka ini harus segera. Karena tadi terlambat dalam merujuk, misalnya ragu-ragu, nggak punya duit, atau fasilitas kesehatan jauh, ya transportasinya sulit. Nah ini akan memperberat dari kondisi calon ibu dan janin. Yang ketiga adalah terlambat di dalam meminta pertolongan. Ya, sehingga dari sini kecepatan sangat diperlukan. Kalau terlambat sampai 3 kali terlambat ini akan memperberat kondisi ibu yang mau melahirkan. Oke. Nah, semuanya ini kalau bergabungan akan memperberat, akan menyebabkan kematian ibu yang tinggi, termasuk juga kematian bayinya.
Oke, jadi 3 terlambat ini ada terlambat mengenai komplikasi, terlambat mengambil keputusan, dan terlambat mendapatkan pertolongan. Jadi 3 terlambat ini lebih ke dalam masa kehamilan menuju ke persalinan ya dok. Ya, Lalu ada nggak sih kisah nyata dari 4 terlalu dan 3 terlambat ini? ada pasien umurnya 18 tahun itu kan masih terlalu muda. Betul, terlalu muda. Ya, soal riwayat itu mungkin karena kecelakaan dan sebagainya. Tapi oleh keluarga tidak terlalu diperhatikan. Mulai dari pemeriksaan awal pun cuma sekali untuk meyakinkan hamil tidaknya. Selebihnya tidak periksa lagi. Berikutnya juga mungkin kemalasan atau terlalu jauh tempatnya, atau harus memakan biaya transportasi, dan itu semua akhirnya menjadi kondisinya memberat. Untungnya masih bisa diselamatkan, hanya prematur jadinya anaknya. Oke, jadi memang 4 terlalu dan 3 terlambat ini sangat berpengaruh. Tapi peran dari orang-orang sekitar dari ibu hamil juga sangat berperan besar dalam mencegah kematian dari ibu dan janin ini. Lalu ada nggak sih dok solusinya bagi generasi muda agar nggak lagi nih 4 terlalu dan 3 terlambat? Ya, bagi generasi muda ya tentunya dengan pemeriksaan yang rutin akan ketahuan ya, apa-apa selalu bisa dini, bisa diketahui. Kemudian juga tahu tentang kelainan, tentang gizinya, imunisasinya, bisa dipersiapkan dengan baik. Ya, mudah-mudahan hal-hal yang negatif ataupun yang berisiko itu bisa ditekan serendah mungkin. Jadi kita harus melakukan screening agar kita mengetahui nih resiko-resiko yang ada dari awal sehingga kita dapat mencegah kematian ibu dan juga janin. Lalu pemeriksaan layak hamil ini tuh denger-dengar udah bisa dilakukan lewat aplikasi ya dok? Ya, Lewat aplikasi apa sih? Boleh dijelaskan lebih lanjut mungkin? ya, aplikasinya namanya Kescatin, ya, Kesehatan Calon Pengantin. Di sini kita bisa mendownload dari Play Store, ya. Nanti kita bisa, setelah di download nanti kita buka, kita bisa mengisikan identitas, ya. Kemudian juga kondisi kesehatan saat ini bagaimana, dan nantinya kalau itu kita semuanya kita lengkapi, maka akan muncul bahwa apakah layak untuk hamil, apakah harus konsultasi, ataukah harus ditunda sampai kondisinya nanti layak kembali, begitu ya. Oke, jadi aplikasi Kescatin ini digunakan untuk mendeteksi nih kita sebenarnya sudah layak atau belum sih untuk menjalani suatu kehamilan itu. Lalu apabila sudah layak maupun belum layak harus dikonsultasikan lebih lanjut dengan layanan kesehatan. Lalu apa sih dok manfaatnya aplikasi Kescatin ini untuk generasi muda sekarang khususnya yang sedang merencanakan pernikahan dan kehamilannya? Ya, generasi sekarang ini generasi Android ya namanya. Tuh. Itu pengennya serba cepat, ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa tadi sudah bisa diisi data-datanya di situ, akan segera bisa kita ketahui bagaimana keputusan selanjutnya. Tapi di situ juga bisa ada suatu pembelajaran, ada materi yang bisa dipelajari di situ sehingga lebih memahami apa sebenarnya pemeriksaan kehamilan yang akan bisa dijalani dan gunanya untuk apa. Oke, jadi aplikasi Kescatin ini berarti sangat bermanfaat buat para remaja dan para
pasangan nih yang sedang merencanakan pernikahan dan kehamilannya juga sebagai tempat untuk edukasi mengenai persiapan kehamilan ini. Lalu ada nggak sih dok pengalaman dari orang lain atau pasien yang dokter tahu mengenai penggunaan aplikasi Kescatin ini? Ya, ada contoh pasangan suami istri ini, atau malah belum ya, mungkin kalau sebelum menikah namanya pemeriksaan sebelum. Oke, mungkin Jadi masih kalau- pacaran ya dok? Ya, dia diketahui ternyata si calon yang putri ini anemia ya. Nah, terpaksa harus dilakukan pengobatan dulu selama 6 bulan sebelum betul-betul dinyatakan bahwa ini sudah siap, ya sekitar 6 bulan. Karena waktu 6 bulan rasanya kalau dilakukan dengan baik, tentu pengobatan ini sudah ada hasilnya. Jadi nanti bisa yang tadinya belum layak hamil, nanti bisa layak hamil, baru bisa berani untuk melakukan pernikahan. Oke, jadi memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya, agar persiapan mengenai pernikahan dan kehamilan ini menjadi lebih matang dan tidak menimbulkan resiko bagi ibu maupun bagi bayi yang akan dilahirkannya. Oke, mungkin sebelum kita menutup sesi kita kali ini, ada nggak sih dok pesan untuk remaja seperti saya nih, atau teman-teman di luar sana yang sedang merencanakan kehamilan atau pernikahan? Oke, semua itu harus berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, biasanya kita akan lebih diutamakan. Ya, kalau ngurusi orang lain, itu nanti, tapi diri sendiri ini dengan kondisi yang seperti sekarang, bagaimana kita akan melangkah, misalnya kita lakukan suatu pemeriksaan fisik misalnya sudah baik apa tidak, kita bisa tahu ya. Kemudian juga dari status gizi kita apakah sudah siap dan sebagainya, termasuk imunisasi, ini semua harus kita lakukan dari diri kita sendiri. Oke, terima kasih dok atas insight yang sangat berguna nih ya bagi kami para remaja dan juga teman-teman di luar sana yang sedang merencanakan pernikahan dan kehamilan. Oke, jadi jangan lupa untuk teman-teman untuk mempersiapkan kehamilan dengan lebih bijak dengan melakukan screening layak kehamilan di aplikasi Kescatin. Jangan lupa untuk download aplikasi Kescatin melalui Play Store. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.